wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih sama-sama diberikan berbagai nikmat ya. Oleh karenanya kita patut sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berbagai limpahan nikmatnya, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat tentunya, sehingga kita masih sama-sama diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan hingga di setengah akhir daripada bulan Ramadan, dan juga tentunya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam menghadiri sebuah majelis ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan, kita curahkan kepada manusia pilihan, manusia terbaik, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, tabiat, dan kita yang insya Allah istiqomah mengikuti risalah beliau sampai yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Syekh Ahmad Al-Misri yang sudah berkenan hadir di kesempatan pagi hari ini dengan kondisi di tengah pandemi. Tentunya kami sebenarnya sangat berharap bahwa kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka, bersalaman, bertemu dengan Syekh secara langsung, tapi mungkin karena kondisi sehingga tidak memungkinkan, sehingga mengharuskan kita untuk bertemu secara online seperti ini. Dan mudah-mudahan di kesempatan di lain waktu kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim. Yang berikutnya juga kami taturkan terima kasih kepada para jamaah di pagi hari ini. Alhamdulillah tetap bersemangat untuk senantiasa mencari ilmu, menuntut ilmu syar'i yang tentunya merupakan sebuah kewajiban bagi kita sebagai umat muslim. Dan untuk yang sebelum kita memulai kajian pada pagi hari ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para jamaah, kepada para pihak internal maupun eksternal dari Komplek Harvest Resident yang sudah berkenan untuk hadir sehingga bisa, dan partisipasinya tentunya sehingga bisa terselenggara acara pengajian kali ini. Semoga semua amal ibadah kita dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai mungkin ada sebuah ayat suci Al-Quran di Quran surat Al-Baqarah 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Subhanallahirrahmanirrahim. Ya, mungkin kajian kali ini kita akan membahas, karena sudah memasuki setengah akhir daripada perjalanan bulan suci Ramadan. Tentunya kita akan membahas bagaimana cara memaksimalkan kita sampai di garis finish di bulan Ramadan. Oleh karenanya mungkin bagaimana tips dan triknya dan juga bagaimana kiat-kiat ke depannya, mungkin kita mengharapkan banyak input atau banyak-banyak ilmu yang bisa di-share oleh Syekh Ahmad Al-Misri. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan atas nama Takmir Ibadur Rahman, Musola Ibadur Rahman. Kami mengucapkan jazakumullah khair. Semoga kita bisa senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk senantiasa memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memasuki bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan keindahan ini. Mudah-mudahan kita termasuk para muttaqin yang bisa meraih ampunan dan kemuliaan bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita meraih sertifikat takwa yang Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu agar kalian bertakwa kepada Allah. Dan tidak terasa begitu cepat waktu-waktu yang penuh dengan kemuliaan dan keindahan dan penuh dengan keberkahan. Bulan yang kita tunggu-tunggu, yang kita berdoa 3 bulan sebelumnya agar kita memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Ternyata kita udah masuk dan sebentar lagi dia akan meninggalkan kita, bukan kita yang meninggalkannya. Kalau kita si pribadi nggak mau, kata Nabi SAW, kalau umatku tahu betapa besar dan keberkahan pahala yang ada di bulan Ramadan, mereka akan berharap sepanjang tahun itu menjadi bulan Ramadan. Kita tidak bisa meninggalkannya, tetapi karena itu takdir dan ketetapan Allah, yang bertemu, yang berjumpa pasti akan berpisah, yang sakit pasti suatu waktu akan sehat, yang sehat suatu waktu dia akan meninggal. Maka dengan kita berada di bulan suci Ramadan ini, insya Allah kita mendapatkan banyak keberkahan dan banyak kemuliaan, walaupun kita merasakan ada di tengah-tengah COVID-19 ini atau wabah corona yang menimpa kita pada saat ini. Mudah-mudahan ini semua membawa hikmah kepada kita semuanya dan membawa perubahan kepada diri kita semua. Dan ketika kita sebagai umat Islam memandang sesuatu dari mata lebah, daripada memandang sesuatu daripada mata lalat. Orang Muslim yang memandang sesuatu dari mata lebah, akan selalu dia mencari yang indah dan memandang yang indah. Sebagaimana lebah memandang dan mencari yang indah-indah. Walaupun di tengah-tengah yang buruk, dia akan mencari yang indah. Walaupun di tengah-tengah wabah seperti ini, tetapi dia akan berusaha untuk mencari yang terbaik, yang bagus. Jangan menjadikan matamu itu seperti mata lalat. Lalat itu mencari yang jorok, yang kotor. Walaupun di tengah-tengah taman, walaupun di antara bunga-bunga yang ada, tetap mereka akan dia mencari yang buruk dan jorok. Maka insya Allah mudah-mudahan kita termasuk mata lebah yang senantiasa memandang yang baik dan indah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memasuki pertengahan bulan suci Ramadan ini adalah momen yang emas untuk umat muslim, ya. Karena nanti kita akan berjumpa dengan ada di situ di akhir bulan Ramadan ini atau pertengahan sampai menuju 10 hari akhir, ada satu malam, ya, malam Lailatul Qadar yang memiliki kemuliaan sama dengan 1000 bulan. Yang jika kita mendapatkannya dengan memaksimalkan ibadah di hari itu, maka mendapatkan pahala berlipat beserta rahmat dan berkahnya. Namun tentu dengan tetap memaksimalkan ibadah di hari-hari lainnya juga. Karena di hari-hari yang menjelang akhir Ramadan atau di 10 hari akhir juga mencurahkan rahmat, berkah, dan pahala untuk hamba-hamba yang bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Semua di hari-hari Ramadan adalah kebaikan. Dan ketika 2/3 Ramadan
telah pergi atau separuhnya, maka insya Allah masih kita meraih sebagian besar dari yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Nggak terbayang betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bermurah hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala bermurah dengan pemberiannya, membagi pahala di 10 hari akhir Ramadan atau di pertengahan akhir ini. Bagaimana caranya kita agar memaksimalkan ibadah? Ya, bisa membagikan beberapa tips untuk para jemaah. Ya, mudah-mudahan insya Allah para jemaah bisa mengamalkannya, bagi saya pribadi dan semua jemaah yang insya Allah bergabung bersama kita. Yang pertama, memahami makna pertengahan Ramadan, khususnya di 10 hari akhir. Setiap amalan harus ada ilmunya. Itu pula ketika ingin memaksimalkan ibadah di akhir Ramadan. Agar bisa istiqamah, melewati dengan full ibadah. Lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diamalkan dengan ilmu. Karena kalau tidak ada ilmu, ya kita tidak bisa memahaminya. Kita tidak bisa mengerti apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita bisa memaksimalkan ibadah harus memahami berdasarkan ilmu. Memahami makna pertengahan Ramadan, 10 hari akhir Ramadan akan membantu kita lebih sadar akan pentingnya hari-hari tersebut. Serta menyadari betapa kita butuh memaksimalkan ibadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manfaat untuk diri kita sendiri. Sehingga kita bisa baca kitab-kitab yang membahas tentang keutamaan pertengahan Ramadan atau 10 hari akhir bulan Ramadan. Kemudian usahakan diri Anda untuk selalu dalam keadaan suci. Ya. Karena kita dalam keadaan suci itu tanda orang beriman. Misalnya Anda bisa tilawah sewaktu-waktu, mengerjakan sholat sunnah, zikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang Allah suka, yaitu dalam keadaan bersih dan suci. Dengan selalu terjaga kesuciannya, membuat Anda juga terpancar aura bercahayanya. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita perhatikan hal demikian, orang Muslim itu ada cahaya aura yang keluar dari dirinya ketika dia berwudu. Maka ketika bertemu dengan orang, wajahnya berseri-seri, wajahnya indah, wajahnya luar biasa, bercahaya. Dan ketika bertanya, dia menggunakan apa? Ternyata itu dari air wudunya. Dan tanda orang beriman adalah ketika dia menggunakan air wudu. Maka bisa kita ketika dalam keadaan wudu bisa membaca Quran, bisa zikir, bisa sholat, bisa apapun yang bisa kita kerjakan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita perhatikan di pertengahan bulan Ramadan ini belum berakhir. Kalian belum menyesal. Penyesalan itu datang kalau sudah malam takbiran. Anda belum meraih kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian benar-benar harus memperhatikan setiap detik, setiap waktu, setiap saat. Sebagaimana Al-Quran menegaskan kepada kita, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, kalau Allah tidak turunkan dari Al-Quran kecuali surat wal asri, itu lebih dari cukup. Wal asri itu apa? Demi masa. Ada yang mengatakan demi masa Rasulullah, ada yang bilang waktu asar, ada yang bilang demi masa. Itu sebenarnya keseluruhan waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia selalu dalam kerugian. Selalu dalam penyesalan. Ya. Dia meninggalkan waktu-waktu bermanfaatnya. Al-asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu semua dalam keadaan rugi. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang beriman dan beramal soleh. Maka ternyata manusia merugi semua kecuali siapa yang akan disebut oleh Allah. Beriman. Kalau Anda menyatakan Anda beriman, ya enggak cukup, harus dibuktikan imanmu. Dengan apa? Beramal soleh.
Kemudian kalau Anda sudah beriman dan beramal soleh belum begitu lulus juga, ada yang namanya mengajak ke dalam kebaikan, wa tawasau bil haq. Ya, kemudian kalau Anda mengajak kepada kebaikan, pasti banyak yang menghambat Anda, menuduh Anda, so suci, so alim, so apa, dan lain. Maka perlu wa tawasau bis sabri. Artinya apa? Perlu kesabaran. Ya, dalam menjalankan ibadah dan dalam mengajak orang lain dalam kebaikan. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, dengan kita benar-benar memahami dan memaksimalkan ibadah kita, insya Allah kita akan memanfaatkan setiap waktu. Karena setiap waktu itu berharga. Coba Allah bersumpah dengan waktu. Wal fajri demi waktu fajar. Wal duha demi waktu duha. Wal asri demi waktu asar. Atau demi masa. Kemudian wal laili demi waktu malam. Maka bisa kita memahami bahwa waktu-waktu itu semua sangat berharga bagi kita. Subhanallah. Kemudian para jemaah dimuliakan Allah. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, "Ni'matani maghbunun fihima katsiru minan nas, as-sihhah wal faragh." Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh banyak manusia, yang sering mereka lupakan, sering mereka abaikan, yang sering mereka sia-siakan adalah nikmat apa? Sehat dan nikmat waktu luang. Kalau Anda punya waktu luang, kemudian Anda tidak manfaatkan, ya pasti akan hilang dengan sia-sia. Kemudian kalau nikmat kesehatan, orang itu tidak bisa menghargai nikmat sehat kalau dia sudah sakit, baru dia bisa tahu. La ya'rifu qadran ni'mah illa man faqadaha. Tidak ada yang bisa mengetahui harganya, betapa mulianya waktu, melainkan orang yang sudah atau orang yang kehilangan nikmat tersebut. Maka para jemaah dimuliakan Allah SWT. Kemudian tips yang lain adalah memiliki target amalan. Ya, kita harus punya target amalan. Kemudian kita merasa kurang dengan apa yang kita sudah lakukan. Ya, maka ada sebagian orang yang membuat sedih karena ketinggalan 15 hari. Itu nggak usah kita sedih dulu. Ya, kita masih ada punya waktu setengah bulan Ramadan ini. Ya, tipsnya itu Anda harus memiliki target amalan yang bisa dimaksimalkan di pertengahan bulan Ramadan ini. Seperti target khatam Quran, murajaah, hafalan, atau mentadaburi setiap ayat Al-Quran, atau amalan yang lain yang bisa Anda lakukan seperti i'tikaf di malam hari atau waktu-waktu yang Anda bisa lakukan kalau tidak ada aktivitas. Bahkan memilih waktu memperbanyak baca Al-Quran setelah makan sahur hingga menunggu waktu salat subuh menjadi pahala yang besar. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dalam Sunan At-Tirmidzi, barang siapa sholat subuh berjamaah lalu duduk berzikir sehingga terbitnya matahari, lalu dia sholat 2 rakaat yang kita kenal dengan 2 rakaat isyraq. Ya, maka nanti orang tersebut akan mendapatkan apa? Pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. 3 kali disebut oleh Rasulullah SAW. Maka para jemaah, coba perhatikan. Kalau kita benar-benar bisa amalkan aja seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, luar biasa. Kemudian tips berikutnya adalah memaksimalkan ibadah wajib dan sunnah. Ibadah wajib ya hukumnya wajib didirikan. Ibadah sunnah baik untuk ya, diperbanyak. Ya. Kemudian apalagi di pertengahan akhir Ramadan atau pertengahan Ramadan ini atau di akhir Ramadan atau 10 hari akhir, ya. Meningkatkan kualitas sholat 5 waktu kita, memperbanyak sholat sunnahnya seperti sholat qabliyah, ba'diyah, sholat duha, qiyamul lail yang tidak pernah dilewatkan, atau sholat tarawih dan witir. Kemudian menambahkan sholat sunnah-sunnah lain yang Anda bisa kerjakan. Kenapa? Ramadan ini adalah momentum Anda bisa berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa minta apa saja yang Anda butuhkan, memohon ampun atas semua kesalahan. Jadi jangan lewatkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala dalam momentum bulan Ramadan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa hamba yang tadi dibacakan oleh MC kita, doa di dalam surat Al-Baqarah yang Allah selipkan di antara ayat-ayat puasa. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Karena orang yang berpuasa itu ada doa mustajab. Salasatul la turadu da'watuhum. Ada 3 yang tidak ditolak doanya. Kata Nabi SAW, di antaranya as-shaim hatta yuftar. Orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Maka kalau kita perhatikan orang-orang yang benar-benar berpuasa,
dan dia berdoa, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berbanyak zikir dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis At-Tabarani dengan 2 sanad yang baik. Nabi mengatakan, aku akan berbagi syafaat kepada mereka yang bersalawat kepadaku dalam sehari 20 kali. Nabi SAW bagikan lagi 10 kali pagi hari dan 10 kali di sore hari. Bayangkan, kalau kita ini menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang benar-benar banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, yakinilah bahwa Anda ini akan menjadi hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW nanti. Kemudian berbanyak zikir, ya. Berbanyak zikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asira, ya orang beriman, ya. Berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih, bertahmid, ya. Sampai Nabi SAW menjelaskan dalam hadisnya, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada 2 kalimat yang ringan dalam lisan, berat dalam timbangan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kemudian memanfaatkan waktu-waktu untuk banyak berdoa. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dengan sanad yang baik, ad-du'a la yuradu bil adhan wal iqamah. Doa tidak akan ditolak antara azan dan iqamah. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih Muslim, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbi wa sajid fa'kthiru min ad-du'a. Karena hamba paling dekat kepada Allah adalah dalam keadaan sujud. Maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka coba perhatikan. Kalau kita benar-benar berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat, khususnya waktu-waktu mustajab, sepertiga malam, sehabis salat fardu, kemudian kita berdoa di antara azan dan iqamah, ketika dalam keadaan sujud, ya itu banyak sekali waktu-waktu ketika turun hujan, ketika dengar suara azan, sehabis azan, itu kan banyak waktu-waktu yang bisa kita manfaatkan untuk banyak berdoa. Kemudian bisa memaksimalkan apa? Melakukan i'tikaf. Memang i'tikaf itu pada dasarnya itu i'tikaf di masjid. Dan itu disepakati oleh ulama-ulama kita. Ya. Sepakati oleh ulama mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Mereka sepakat bahwa i'tikaf bagi laki-laki dan perempuan di dalam masjid. Sebagaimana berdalil dengan firman Allah, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kemudian mazhab Hanafi yang membolehkan untuk kaum wanita untuk i'tikaf di masjid rumahnya, fi masjid baitiha. Ya, maka pada saat ini kita tidak bisa i'tikaf di masjid, maka boleh kita i'tikaf di dalam rumah kita masing-masing, di tempat yang kita gunakan buat sholat, musalla rumah atau masjid rumah atau tempat yang kita gunakan. Maka kita bisa i'tikaf khususnya di 10 hari akhir. Ummi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah SAW kana idza dakhala al-'ashr ahya lailahu wa ayqadha ahlahu wa shadda mi'zara. Nabi SAW kalau sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan, beliau SAW menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya dan mengikat sarungnya, artinya menjauhi istrinya beliau, dan beliau SAW melakukan i'tikaf setiap bulan Ramadan sekali. Nabi SAW puasa 9 kali. Nabi SAW setiap kali Ramadan itu beliau SAW i'tikaf 10 hari. Pas tahun terakhir ke-9, Ramadan ke-9 beliau puasa, Rasulullah SAW i'tikaf 20 hari. Dan para istri beliau itu Ummahatul Mukminin, mereka beriktikaf sesudah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kita bisa menjaga sholat tarawih. Kenapa? Karena sholat tarawih ini adalah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ya, dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nabi SAW keluar malam pertama, malam kedua, malam ketiga, atau malam keempat di sebagai riwayat. Nabi SAW tidak keluar, khawatir diwajibkan. Tapi itulah yang kita kenal qiyam Ramadan atau salat tarawih. Kemudian bisa berusaha untuk bersedekah, berinfak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad dari Zaid bin Khalid al-Juhani, Nabi mengatakan, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'a." Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Subhanallah. Ya, coba kalau kita berbagi puasa, apakah dengan kurma atau air atau apapun yang bisa kita berikan. Kemudian kita membantu saudara-saudari kita berinfak, bersedekah di bulan suci Ramadan ini. Kemudian kita bisa membaca Al-Quran,
Baca Al-Quran itu ada targetnya. Pertama, target untuk mengejar bacaan, pahala. Yang kedua, ada target untuk mentadaburi. Yang ketiga, untuk mengulang hafalan yang kita sudah hafal dan menambah hafalan baru. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikatlah dirimu untuk senantiasa beramal saleh dan berdoa, ya, perkuat keikhlasanmu, kemudian ikrarkan niat, ya, di dalam hatimu pada setiap malam, ya, atau pekerjaan yang kita lakukan demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kumpulkanlah sebanyak-banyak mungkin niat yang saleh dalam satu amal. Seperti Anda mau tidur aja, niatkan untuk insya Allah biar bisa bangun untuk ibadah. Makan untuk niat untuk bisa lebih diberikan kesempatan untuk beribadah dan lain sebagainya. Kemudian melakukan amalan secara konsisten, ya, dan kontinu gitu. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, "Ahabbul a'mali ilallah ta'ala adwamuhu anqal." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling konsisten dan kontinu kita kerjakan, sekalipun hanya sedikit. Ya, maka dengan amalan-amalan ini bisa kita memaksimalkan ibadah-ibadah kita dan bisa meraih kemuliaan Ramadan, dan kita insya Allah sama sekali tidak akan tertinggal bulan Ramadan ini, dan insya Allah kita bisa meraih semua kemuliaan dan semua keberkahan yang ada di bulan suci Ramadan. Kita masih ada banyak kesempatan, yang penting kita punya niat dan azam yang kuat, tekad yang kuat untuk bisa mendapatkan bulan suci Ramadan ini atau sisa bulan Ramadan, termasuk dengan 10 hari akhir, termasuk dengan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan, diberkahi oleh Allah SWT. Saya akan berikan waktu untuk yang mau diskusi, silakan dengan apa yang saya sampaikan, atau mau bertanya di dalam tema kita, maupun di luar tema kita, silakan insyaAllah. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Kembali ke studio. Syukron, jazakallah khair Ustaz. Asik atas. Masya Allah, MC-nya masih hidup ya, ternyata. Masya Allah. Ya, Afwan Ustaz, ini salam kenal juga. Ana belum memperkenalkan diri. Ana Irfan, salah satu Masya Allah. pengurus di Ahli surga insya Allah. Amin, 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 amin. Kalau masuk surga, antum tungguin ana di pintu surga ya. Masya Allah, amin, amin. Biar masuk surga bersama. Tapi kalau ana masuk, ana langsung masuk, nggak nunggu antum. Karena antum udah hafal jalan sendiri. Masya Allah. Insya Allah. Tolong ingat sama ana juga, Syekh. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Dan semua jamaah yang lain, insya Allah. Amin, amin, insya Allah. Ini Syekh, mungkin sekarang buka sesi Q&A gitu. Boleh bagi para jamaah yang ingin bertanya. Silakan, yang mau bertanya langsung ya, boleh. Silakan mau diskusi apa yang kurang jelas atau ada sesuatu yang kurang paham. Dan alhamdulillah Ramadan kemarin hari Jumat tidak terjadi apa-apa ya. Yang kemarin dihebohkan, ada suara, ada dukhan, ada apa. Akhirnya alhamdulillah, malu-maluin tuh Ustadz di sendiri ya. Menyebutkan hadis palsu, kemudian dia mendirikan sebuah pemahaman, akhirnya gak terjadi apa-apa ya. Jadi itulah menjelekkan agama Islam dan orang akan mendustakan Nabi. Nauzubillah. Baik, para jemaah mungkin ada yang ingin bertanya? Silahkan, tafadhol. Mas Amrul. Nah. Baik, kalau misalkan agak malu-malu mungkin bisa ditulis di grup chatnya. Silakan. Mungkin sebelum, karena tidak ada yang belum ada yang bertanya, mungkin saya bisa bertanya. Ini perihal sholat Id. Waalaikumsalam. Perihal sholat Id yang ya, beberapa mungkin dengan sekarang kan PSBB sudah mulai agak dilonggarkan ini dan lain sebagainya gitu ya. Dan kita masih menunggu sebenarnya dengan bagaimana nanti fatwa dari Majelis Ulama gitu. Tapi mungkin untuk sholat Id gitu. Majelis Ulama sebenarnya untuk tidak pernah melarang sholat Jumat, tidak pernah, hanya himbauan aja untuk orang menghindari perkumpulan agar tidak terjadi penularan penyakit itu. Baik. Maka sebuah musibah besar jika benar-benar masalah mudik itu yang sudah dibahas kemarin itu, kalau nggak salah sama menteri apa siapa,
bahwa mereka mengizinkan orang mudik itu kan bencana besar bagi kita. Karena memang itu sangat luar biasa itu. Kita angkanya masih terus bertambah orang-orang yang positif corona ini, kemudian tidak ada ketegasan dari pemerintah dan tidak ada kedisiplinan dari masyarakat. Itulah yang membuat dua faktor utama itu. Pemerintah tidak tegas, kalau mereka bilang tidak ada mudik, kelar. Tapi kan mereka gelonggar di situ. Mereka tidak ada kepastian. Jadi masyarakat bingung gitu. Menteri yang ngomong A, pemerintah pusat ngomong B gitu. Kan membuat orang bingung. Seharusnya mereka lebih ini gitu ya. Maka untuk sholat Id, bagi saya pribadi, kalau masih seperti ini, untuk mereka yang di zona merah, ya, dan tidak perlu menunggu fatwa lagi, karena itu cuma 15 hari lagi, ya, waktu yang singkat. Nggak mungkin dalam 15 hari perubahan, sedangkan kita sendiri masih belum ada kedisiplinan. Pemerintah belum ada ketegasan. Nah, maka bagi saya pribadi, saya sholat 5 waktu, sholat Jumat, berada di rumah. Ya, saya diganti dengan zuhur. Ya, kalau untuk sholat Id, mungkin juga akan saya kerjakan di dalam rumah bersama keluarga. Sholat itu di 2 rakaat seperti yang kita kerjakan seperti biasa, tetapi tidak pakai yang namanya khutbah. Ya, kecuali kalau ada keluarga besar seperti suami, istri, anak, cucu apa pada berkumpul, boleh dia menggunakan khutbah di tengah mereka. Tapi kan belum tentu semua orang bisa khutbah. Khawatir kan ada yang belum pernah khutbah, tiba-tiba udah di print atau pegang pakai handphone berdiri depan keluarga ditertawakan oleh anak-anaknya atau dia gugup apa gimana, malah jadi ngelucu gitu, bukan jadi khutbah lagi, malah jadi lucu-lucu ya, lucu-lucuan nanti. Maka sholat Id itu insya Allah kalau bagi mereka yang di zona merah seperti kita ini lebih bagus, lebih ahsan di rumah, nggak usah di lapangan apalagi di masjid karena akan berkumpul dengan banyak orang. Ya. Baik. Ya, tapi nanti kita juga ada mungkin penjelasan lebih detail dari IMUI mudah-mudahan insya Allah. Ya. Baik. Wallahu a'lam. Baik, syukron Syekh. Ini ada pertanyaan dari Pak Nugroho Wasistiadi. Terkait zakat bagaimana Syekh? Karena hampir semua masjid belum dibuka karena masjid dekat tempat tinggal masih belum dibuka. Nah, antum salurkan sendiri kepada orang fakir miskin yang antum kenal. Gini, memang zakat itu dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, kurma dan lain. Ya. Nah, kalau untuk masalah yang berkaitan dengan zakat fitrah memang dikeluarkan, itu sepakat ulama mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i. Mereka sepakat bahwa masalah kita keluarkan zakat fitrah itu dari makanan pokok kita. Mazhab Hanafi yang boleh dikeluarkan dalam bentuk uang. Maka kalau antum di daerah atau di lingkungan yang tidak ada orang miskin dan antum juga khawatir keluar, boleh antum transfer ke salah satu yayasan atau apa yang bisa mereka menyalurkan zakat tersebut. Ya, wallahu a'lam. Baik, Syekh. Yang berikutnya dari Ibu Siti Nurhayati. Assalamualaikum, Syekh. 10 hari terakhir itu malam Lailatul Qadar, apa keistimewaan daripada malam tersebut dan ciri-ciri orang yang mendapatkannya? Nah, Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Ya, malam yang penuh dengan keberkahan karena keutamaannya dan di dalamnya itu diturunkan Al-Qur'anul Karim. Maka Al-Qur'anul Karim itu diturunkan. Apa keistimewaan Lailatul Qadar? Pertama, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di dalamnya yang menjadi hidayah, petunjuk untuk manusia, kebahagiaan dunia akhirat. Yang kedua, lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketiga, malaikat turun dan malaikat tidak turun kecuali membawa keberkahan dan kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, malam itu adalah malam yang sejuk, penuh dengan keselamatan. Ya. Dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan satu surat lengkap tentang ayat atau tentang
Lailatul Qadar tersebut. Nah, Lailatul Qadar itu kapan? Itu jadi khilaf ulama, ya. Khilafnya itu sampai sekitar 64 pendapat ulama, 64, ya. Ada yang mengatakan di 10 hari akhir, ada yang bilang berpindah-pindah, ada yang bilang ada di malam ganjil, ada yang bilang di malam genap. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala merahasiakan agar kita bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh di malam tersebut. Nah, tanda Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar adalah tatlu'us syams sabihataha la syu'a'a laha. Matahari pada pagi hari itu terbit, tidak ada sinarnya, ya. Kemudian bulan juga di malam tersebut seperti lingkaran hilal atau seperti syaqqi jifnah, ya. Kayak setengah, nanti Anda bisa kasih lihat seperti ini. Seperti ini, ya. Seperti ini bulannya. Bentuk bulannya di malam Lailatul Qadar seperti ini, ya. Bulan di malam Lailatul Qadar seperti ini. Kemudian malam Lailatul Qadar itu atau malamnya itu sejuk, tidak panas dan tidak dingin. Kemudian di malam tersebut tidak ada yang lempar bintang dengan bintang, karena malam tersebut kan biasa kita tahu bahwa si syaitan itu berusaha mendekati langit untuk mencari apa? Mencuri berita. Ya, mencuri berita mereka. Maka mereka dilempar dengan bintang. Maka malam itu tidak ada yang dilempar dengan bintang karena malam itu sejuk dan aman dan keselamatan. Ciri-ciri orang yang mendapatkannya, insya Allah mendapatkan rahmat Allah dan dia menjadi sebuah kekuatan untuk dia berbanyak ibadah sesudahnya. Dan doanya mustajab, doanya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan ketenangan di dalam jiwanya, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi saya ini yang berikutnya mungkin saya pernah sempat melihat di Instagram saya terkait ruqyah ini saya. nah, mungkin sebenarnya kalau misalkan tidak ada pandemi corona ini, sebenarnya kami ingin mengundang saya untuk khusus membahas masalah ruqyah ini sebenarnya. Tapi mungkin karena mungkin ya kita belum ada sempat untuk bisa untuk bertemu gitu ya. Jadi mungkin ya baru sebatas ini gitu, baru kita bertemu melalui di bulan suci Ramadan. Nah, yang berikutnya ini saya terkait ruqyah saya. Misalkan kita ada saudara gitu ya, saudara atau anak atau misalkan ya keponakan gitu ya, atau yang berhubungan dengan keluarga lah. Nah, sebenarnya apakah kita bisa misalkan keponakan atau keluarga kita itu yang misalkan ada sedikit yang namanya mungkin ya bisa dibilang agak keistimewaan lah gitu ya Syekh ya, bisa agak diberikan keistimewaan oleh Allah gitu. Nah, apakah ruqyah itu hukumnya jadi seperti apa kalau misalkan kita melakukan ruqyah syar'i dari atas kita pribadi gitu. Misalkan kan karena yang saya tahu boleh kita meruqyah misalkan terhadap anak, misalkan didoakan sebelum tidur gitu ya, diusap kepalanya dan lain sebagainya, dibacakan doa ayat kursi dan lain sebagainya. Nah, apakah itu hukumnya itu seperti apa dan ya istilahnya bagaimana nanti apakah secara Islam gitu kita diperkenankan gitu untuk melakukan hal seperti itu gitu. Ruqyah itu adalah memohon pertolongan Allah atau berdoa. Berdoa itu dengan ayat Quran atau dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Untuk apa? Meminta kesembuhan penyakit yang lahir maupun batin. Ya. Nah, ruqyah itu harus memenuhi 3 syarat. Pertama dengan menggunakan ayat Allah dan doa dari Rasulullah SAW. Yang kedua, meyakini bahwa ruqyah itu tidak memberikan kesembuhan dengan sendirinya. Dan itu hanya cara pengobatan dan itu cuma perantara. Ya. Ruqyah itu tidak memberi kesembuhan dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga, meruqyah dengan bahasa yang dapat dipahami, bahasa Arab atau bahasa yang dapat dipahami.
dia boleh menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dipahami. Itu talasim, itu bahasa-bahasa yang digunakan oleh mantra-mantra yang digunakan oleh dukun atau seorang penyihir. Maka meminta diruqyah itu boleh, selama yang meruqyah itu baik orangnya, jelas agamanya, jelas pemahamannya, akidahnya dan lain. Maka orang yang meruqyah itu boleh seperti orang tua meruqyah anaknya, dan Rasulullah SAW selalu meruqyah cucunya Al-Hasan Al-Husain. U'idzukum bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hama min kulli 'ainin lama. Dan itu boleh. Maka lebih afdal meruqyah diri sendiri. Kecuali kalau Anda tidak mampu meruqyah diri sendiri, maka boleh meminta tolong kepada orang lain. Ya. Dan insya Allah itu diperbolehkan di dalam agama Islam. Tapi harus hati-hati karena pada saat ini nggak bisa dibedakan antara orang peruqyah sama dukun. Bedanya tipis. Ya. Maka bisa kita, Nabi SAW meruqyah diri sendiri dengan mengumpulkan dua telapak tangannya seperti ini, membaca surat Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas, kemudian ditiup 3 kali, diusap ke wajah beliau dan bagian yang disentuh oleh beliau. Kemudian dilakukan 3 kali sebelum beliau SAW tidur. Dan berbagai macam ruqyah di YouTube kita udah upload insyaallah cara meruqyah diri sendiri dan ruqyah yang menyesatkan. Ada ruqyah sekarang di televisi yang menyesatkan dan sangat merusakkan masyarakat. Ya, itu ruqyah itu kan berbahaya. Kemudian yang kedua itu adalah cara meruqyah diri sendiri. Insyaallah kita sudah upload juga di YouTube, bisa ditonton oleh para jemaah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada ruqyah kayak ruqyah buat anak yang kecil, yang masih yang kecil, yang nangis. Kalau setiap malam itu dia nangis, ada inti-intinya itu ada caranya. Anak itu menangis karena mungkin karena lapar dan dia tidak bisa ngomong. Bayi masih kecil, sering nangis gitu. Karena dia mungkin sakit, dia nggak bisa ngeluh, nggak bisa ngomong. Atau dia lapar dan tidak bisa ngomong. Yang ketiga bisa diganggu oleh jin. Dan itu ada ruqyah khusus juga buat bayi tersebut. Wallahu a'lam. Baik, baik. Dari para jamaah ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Langsung juga boleh, silakan. Nggak usah Ya, tinggal di mute saja. Boleh langsung. Tinggal di mute, silakan. Mas Amrul mungkin nih, Mas Amrul yang ada pertanyaan biasanya nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan Ustaz, ini kalau di puasa ya, mungkin ini kan istilahnya masa-masa bonusnya lah beribadah mungkin ya, karena paling banyak dilipat gandakan pahalanya. Yang paling yang paling baik, yang paling diutamakan ibadahnya apa ya Ustadz ya? Karena kan untuk memaksimalkan waktu-waktu di bulan Ramadan Ustadz, apa yang harus kita lakukan ibadahnya? Ibadah yang terbaik adalah ibadah yang wajib, yang kita wajib jalankan. Itu tidak ada di atasnya lagi kalau yang wajib. Kemudian berikutnya adalah sholat sunnah. Ya. Kemudian berikutnya adalah zikir, dan puncak zikir itu adalah qiraatul Quran, baca Al-Quran. Kemudian habis itu ada sedekah. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Karena kita tidak bisa banding-bandingkan antara ibadah-ibadah, karena ya ibadah wajib ya nggak bisa dibandingkan dengan ibadah sunnah, atau ibadah sunnah nggak bisa dibandingkan dengan ibadah wajib. Maka kita dahulukan ibadah wajib dulu, baru sunnah-sunnah lain, itu hampir sama semuanya. Wallahu a'lam. Baik, ini ada pertanyaan dari mungkin dari ibu-ibu ya. Silakan ibu-ibu kalau ada yang ingin bertanya. Tinggal di mute saja. Kalau tidak, mungkin saya mencoba menghubungkan pertanyaan ibu-ibu saja, Ustadz, yang sepertinya general, aman gitu ya di kondisi pandemi seperti sekarang gitu. Jadi terkait kondisi seperti sekarang kan mengharuskan banyak orang atau keluarga tuh semua tinggal di rumah gitu ya, dan dari segi ibadah dan lain sebagainya juga
kan ya mungkin ini jadi peluang itu untuk menjalankan yang namanya sholat berjamaah dan lain sebagainya. Tapi bagaimana Syekh caranya kita memaksimalkan gitu yang namanya pendidikan, atau bagaimana cara kita memberikan pendidikan anak yang terbaik di tengah kondisi pandemi seperti sekarang gitu. Apa saja yang bisa kita lakukan sebagai orang tua gitu Syekh? Yang memberi contoh yang baik, menjadi teladan yang baik, memberi nasihat, ya. Maka memberi contoh ya anak meniru, menjadi teladan, kemudian memberi nasihat. Ar-Rubaiyah bintu Mu'awudh mengatakan, kami dulu puasa dan mengajak anak-anak kami puasa, anak-anak masih kecil. Maka anak dibiasakan dengan ibadah, walaupun dikit-dikit. Ya. Nah, maka Ar-Rubaiyah bintu Mu'awudh mengatakan, kami ini di bulan Ramadan ngajak anak-anak kami untuk ikut berpuasa. Dan kalau mereka nangis, kami udah siapkan mainan. Kalau dia nangis ketika kita kasih mainan. Nanti dia sibuk dengan mainannya, lalu dia lupa dia sedang puasa. Dia tidak minta makan sampai menjelang azan maghrib. Ya. Maka dengan membuat mereka senang di dalam rumah, senang dengan ibadah, cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulnya, jangan membuat mereka benci dengan ibadah. Ada orang tua mukul anak tuh biar sholat. Nah itu kan dia membuat dia benci dengan ibadah. Maka harus kita membuat dia senang, cinta dengan ibadah. Ya, banyak cara-cara untuk dia mendidik dia membaca Al-Quran, dan jangan menasihati mereka terus. Jangan 24 jam di dalam rumah itu cuma hanya nasihat melulu, kajian terus. Nah, itu tidak bisa. Nanti manusia akan bosan. Sahabat mengatakan Rasulullah SAW mencari waktu kapan menasihati kami. Khawatir kami bosan mendengarkan nasihat Nabi SAW. Allahu a'lam. Syukran Syekh. Barakallahu fiik. Ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilahkan para jamaah. Langsung di-mute saja. Masya Allah, di sini ada yang namanya Muhammad Al-Fath, ya apa Al-Fattah beliau itu? Al-Fatih apa Al-Fattah ini? Masya Allah. Nama luar biasa, Masya Allah. Luki mungkin ada yang mau ditanya, Luki atau Mas Ruli mungkin? Silahkan, Mbak Tita. Mas Rio, silahkan. Baik. Tidak ada? Mungkin ini sih, kalau ada pertanyaan juga ini terkait kondisi corona ininya mungkin agak jauh sih. Jadi pertanyaannya agak jauh, cuma ingin ini pendapat Syekh saja gitu sebenarnya ya. Jadi terkait corona ini kan banyak spekulasi gitu Syekh. Ada yang bilang ini konspirasi dan lain sebagainya gitu. Ada yang bilang macam-macam gitu ya. Kita sebagai umat Muslim gitu menyikapinya dengan ya harus sangat bijak gitu ya, karena bisa mempengaruhi banyak ke diri kita juga gitu. Tapi maksudnya secara pandangan Syekh, karena kan ini memang yang kalau pengetahuan anak yang sangat terbatas ini, mungkin kan ini yang namanya 100 tahun sekali biasanya ada yang namanya wabah-wabah seperti ini gitu. Nah ini bagaimana Syekh? Maksudnya kita pendapat Syekh seperti apa mengenai corona ini gitu? Ini corona ini sebenarnya itu adalah salah satu virus yang tidak bergerak tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa masuk membahayakan diri seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan yang saya bicarakan beberapa orang diplomat dari Timur Tengah, bahwasannya ini permainan antara Amerika dan Cina sebenarnya. Nampaknya Cina mungkin mau menyerang dengan virus, kemudian ternyata malah bocor lebih awal gitu. Wallahu a'lam juga. Ya, akhirnya malah menimpa mereka lebih dahulu. Ya, begitulah yang Anda dengar dari penilaian atau penelitian orang-orang diplomat. Tapi kalau penelitian kita sih sebenarnya karena banyak pelanggaran, banyak makanan yang haram, banyak melanggar ini itu, akhirnya jadi mereka jadi apa semuanya gitu ya. Maka yang kemarin Anda lihat tuh Amerika menuntut Cina itu untuk ganti rugi berapa miliar dolar gitu, apa juta dolar.
Ya, kenapa? Karena merasa itu dari mereka, karena mereka bisa mengontrolnya dari awal. Dan sebenarnya kita di Indonesia nggak belajar dari negara-negara lain. Kita sudah tahu ada corona dari bulan Januari, bukan kita stop aja gitu. Khususnya dari Cina gitu ya. Tapi malah kita biarkan, akhirnya malah bablas. Sekarang sampai saat ini, kalau nggak salah juga masih ada yang masuk juga ke Indonesia. Ke Cina itu katanya masih belum bisa dilarang. Jadi tidak tegas gitu. Tidak ada ketegasan. Sampai ada beberapa TKA Cina masuk ke Indonesia, dipulangkan kembali, ada 30-an atau 40-an. Beberapa minggu yang lalu, ya mereka masuk dengan membawa surat kesehatan yang sudah expire gitu. Ya artinya mereka itu luar biasa itu kejahatannya mereka. Kemudian kemarin juga baru nonton TV-an, ada orang TKA Cina, asal Cina itu memasukkan KTP gitu. Itu musibah besar. Sangat luar biasa itu. Siapa membantu mereka ini? Ya, mengambil kekayaan Indonesia sampai ada perusahaan-perusahaan yang undang orang dari luar. Memang dia di negeri ini nggak ada anak pribumi yang pintar-pintar bisa menjalankan banyak ribuan, jutaan kita di sini yang bisa menjalankan perusahaan tersebut. Harus kita mendatangkan orang dari luar. Datang bawa penyakit, bawa musibah, bawa masalah. Ke sini memasukkan KTP, macam-macam lah yang mereka lakukan. Dan itu mereka komunis, kan kita tahu. Mereka itu menyembah uang. Ya, mereka itu tidak mengenal Allah SWT. Ya, mudah-mudahan Allah kasih hidayah untuk mereka dan kita semuanya. Dan mudah-mudahan pemerintah kita ini tegas. Ya, kalau mereka orang mudik itu hancur nanti, makin parah itu kondisi. Itu yang disayangkan. Sebenarnya pemerintah mau berakhir apa enggak? Kalau pemerintah berakhir itu harus tegas. Maaf, bukan kita disamakannya. India itu sampai dikejar orang-orang di jalanan. Pakai kayu itu dikejar di jalan, dihajar orang di jalanan. Kenapa? Karena dia tahu yang cocok untuk rakyatnya apa. Kalau mereka nggak begitu, rakyatnya nggak bakalan berhenti, nggak bakalan selesai. Ya, maka di Indonesia itu harus ada ketegasan, harus ada peraturan, harus ada sesuatu yang. Nah, kadang-kadang disuruh mereka atur disiplin, tapi menterinya ngomong begini begitu, akhirnya masyarakat nggak disiplin. Dia yang bagiin sembako di jalanan, akhirnya banyak perkumpulan orang, ya itu. Bagaimana kedisiplinan? Anda sendiri menyuruh orang disiplin, Anda sendiri nggak disiplin. Nah, itu sangat benar-benar ya sangat mengecewakan banyak orang. Saya pribadi udah sebulan lebih, udah 1,5 bulan lah gitu, udah ada di rumah. Seharusnya kan gini, ya saya sudah mentaati perintah, kita udah di rumah. Tapi kalau pemerintah nggak ada ketegasan dan tidak ada langkah-langkah untuk menghabisi corona ini atau menyelesaikannya, ya nggak bakalan habis. Bisa menurut perkirakan orang ya sampai bulan 11 atau sampai Desember juga. Kalau sampai 6 bulan ke depan orang makan apa? Rusuh nanti orang. Ya, maaf kalau kita mungkin punya kemampuan, kelebihan kita bisa makan, simpan, punya uang ada. Bagaimana dengan orang-orang yang kerja harian? Dapat dari mana? Apalagi anak muda YouTuber yang gila itu, ya, yang stres itu membagikan sampah ke orang untuk sahur. Apa itu akhlak begini? Ya, dan yang satu lagi nasi anjing, label anjing. Walaupun itu nasinya bagus, halal, tapi masa nggak ada label nama yang lain, nggak ada label yang lain gitu. Nah, itu yang sangat, itu ya curhatan hati banyak orang masyarakat kita di sini. Yang harusnya pemerintah segera tegas, mengambil langkah-langkah untuk benar-benar biar berakhir corona ini. Ini sekarang angkanya besar sekali. Kadang-kadang orang kita lihat nongkrong di pinggir jalan biasa aja, cuek aja, santai gitu. Ya, itulah mudah-mudahan pemerintah tegas dan masyarakat kita disiplin insya Allah biar segera berakhir ini semua. Amin. Amin. Baik Syekh, ini ada pertanyaan dari Umu Yahafa. Sejak usia berapa anak-anak sebaiknya diajarkan untuk saum? Iya, kalau bisa 5-6 tahun. 6 tahun. Ya, 5-6 tahun. Tapi nggak usah dipaksakan gitu ya. Nanti kalau dia sampai asar aja udah nggak kuat banget, kasih mainan atau apa sih bukan dia. Tapi kalau seandainya udah nggak kuat, kasih dia minum dulu. Nanti maghrib dia berbuka, kamu puasa? Iya puasa, baru minum doang kata dia. Ada anak ditanya, kamu puasa? Iya puasa, cuma minum doang kata dia. Tapi ya itu jadi ada kebiasaan, bagus. Nah, dan ajarkan dia, ini kalau kamu puasa full, insya Allah mama kasih ini gitu. Kasih hadiah, kasih apa. Dia dulu pernah minta sepeda, ya udah kalau kamu Ramadan tahun ini full, insya Allah nak kasih sepeda atau kasih apalah. Gitu.
ya, atau kasih mainan yang insya Allah bisa menyembuhkan dia. Ya. Tapi masalahnya anak-anak kalau kecil 5-6 tahun dia lagi puasa, tiba-tiba ibunya makan, ya kan, ibunya lagi halangan gitu ya, dia kan nggak ngerti. Lah, mama suruh saya puasa, mama aja sendiri makan. Sadis orang tua begitu, kata dia. Ya, tapi ya iya, karena dia nggak paham bahwa itu ada halangan, maka ibunya yang makan harus ngumpat, kalau nggak repot. Ya kalau ibunya bilang puasa, ya orang baru makan kan, repot lagi. Nanti dia kira puasa boleh makan juga. Allahu a'lam. Nah, ada lagi yang ingin bertanya mungkin sebelum kita tutup, mendekati 10.30. Tapi sebelum ditutup mungkin saya nanti kita mohon untuk ada doa bersama mungkin sebelum ditutup. Mungkin satu pertanyaan terakhir mungkin bagi ada yang ingin bertanya. Boleh, silahkan yang mau bertanya, tafadhol. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menyambung tadi pembicaraan dari Pak Ustaz tadi yang anak kecil berpuasa dikasih hadiah sepeda misalnya. Anak saya berpuasa juga dijanjiin sama ibunya misalnya mainan gitu. Apakah itu tidak karena Allah puasanya, jadi karena ada iming-iming hadiah gitu, gimana Ustaz? Tidak ada masalah, itu untuk melatih, untuk mendidik dia. Tapi kalau dia sudah balik, ya nggak pakai itu lagi. Cuma hanya cara untuk bisa anak melatih anak saja. Itu kan pelatihan bagi dia, karena kan belum wajib kan. Kalau dia sudah balik, baru itu sebuah kewajiban. Maka anak itu boleh dia untuk untuk dilatih seperti itu kan, pelatihan, bukan benar-benar sebuah sebuah keharusan ya. Dan dia tetap dapat pahala puasa sunnah gitu ya, bukan puasa wajib, karena dia bukan wajib. Ya baik Ustaz, tapi anak saya juga anak saya kuat tiap pagi habis sahur nggak tidur puasa sampai maghrib terus ya. Masya Allah. Usia berapa beliau? Usia 8 tahun Pak Ustaz. Oh Masya Allah, itu udah gede itu, udah bapak-bapak itu. Iya betul Pak Ustaz. Ini karena teman-temannya puasa semua, jadi ikut-ikutan harus puasa. Bagus. Apapun cara ini, insya Allah akan bermanfaat. Kalau antum bisa memberikan dia mainan atau memberikan games atau apa, insya Allah nggak ada masalah. Karena itu pada tahapan awal pendidikan, ya, pelatihan. Tapi kalau dia sudah ya antum nggak bisa ini lagi, repot. Nah, kamu nanti tawarkan kalau dia udah mulai begitu. Kamu nanti puasa, iya. Nah, kamu mau dari saya hadiah apa dari Allah? Mau dari dua-duanya biasa. Dari orang tua dan dari. Nah, tapi kita bilang nggak harus pilih satu, nggak boleh dua. Karena dia tuh harus yang satu yang berikan. Maka kamu tidak boleh minta dari saya dan dari Allah. Harus satu. Nah, maunya di surga, apa yang kamu mau tercapai. Tapi kalau di dunia cuma saya bisa kasih yang saya mampu. Kalau di sana nggak ada yang tidak mampu. Semua bisa. Nanti dia akan berpikir berulang kali. Ya betul. Syukur Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Barakallah. Amin. Barakallah. Baik, mungkin itu pertanyaan terakhir. Mungkin masih ada mungkin kalau ada satu lagi mungkin sebelum ditutup. Tafadhol, silakan. Udah, semua nggak ada lagi yang mau bertanya. Alhamdulillah ini kami dapat kesempatan ini untuk silaturahim sama Syekh ini di tengah-tengah kesibukan. Kami sadar betul Syekh jadwalnya agak padat juga. Alhamdulillah masih ada menyempatkan waktu untuk bisa bersilaturahim. Barakallah, jazakallah khair. Mungkin nanti kalau misalkan sudah mereda ini pandemi, mudah-mudahan bisa berkunjung Syekh ke komplek perumahan kami di Ciputat. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan segala kemudahan. Dan nanti saya akan bagikan link untuk beberapa hal yang mungkin bisa bermanfaat bagi jamaah. Ini link tentang yang barusan saya akan bagikan ini. Itu tentang fikih kurban lengkap. Saya membahasnya secara lengkap. Jamaah bisa menonton. Yang tadi barusan saya share.
Oh baik Syekh, syukran. Ya, kemudian ada video juga tentang fatwa seputar Ramadan. Mungkin ada yang malu bertanya, bisa mendengarkan fatwa-fatwa yang saya jelaskan di situ. Saya akan share linknya juga, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakallahu khairan Syekh. Amin, barakallah. Nah, nanti ada video-video lain tentang kontroversi doa berbuka puasa yang selalu diperdebatkan. Itu ada di channel YouTube saya, insya Allah. Baik. Jamaah bisa menonton, atau ada yang perlu mungkin bisa menjapri lewat IG saya, insya Allah. Syukran. Baik Syekh, mungkin kita bisa tutup mungkin kajian untuk pagi hari ini, tapi mungkin sebelum ditutup, mungkin saya bisa memimpin doa untuk kita semua sekalian. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum warhamil amwat. اللهم اكشف عنا هذا الوباء يا عالم كل خفية يا صارف كل بلية ندعوك بما اشتدت به فاقتنا وضعفت قوتنا وقلت حيلتنا اللهم ارحمنا وأغثنا والطب بنا وتداركنا بإغاثتك اللهم نتوسل بك إليك باسمك الواحد الفرد الصمد وباسمك العظيم فرج عنا ما أمسينا فيه وما أصبحنا فيه أجرنا يا الله يا كاشف الهموم ومفرج الكرب العظيم ويا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون رباه أحاطت بنا الذنوب والمعاصي فلا نجد الرحم والعناية من غيرك فأمدنا بها اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تهتك العصام اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تنزل النقم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبناه وكل خطيئة أخطأناها اللهم يا ذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر لا يعزب عنك شيء نسألك فيضة من فيضان فضلك وقبضة من نور سلطانك وأنسا وفرجا من بحر كرمك أنت بيدك الأمر كله وقليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك فإنك واسع الكرم كثير الجود حسن الشيم في بابك واقفين ولجودك الواسع منتظرين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Amin. Barakallahu fiik Syekh atas doanya. Dan sebelum kita tutup, kami pertama-tama dari Tahmir Mushola Ibadur Rahman mengucapkan jazakallahu khair kepada Syekh yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu dan sharing mengenai banyak ilmu, gak cuma mengenai Ramadan tapi juga banyak hal secara umum mengenai pengetahuan syar'i. Insyaallah jika mungkin kami ingin juga mudah-mudahan sudah selesai pandemi corona ini kita masih bisa bersilaturahmi untuk mengundang Syekh untuk bisa hadir mengisi kajian bulanan kita di Komplek Hafiz Residensi. Insyaallah mudah-mudahan. Semoga Syekh ini saya share IG saya, silahkan ya mungkin ada pertanyaan atau apa, atau nanti postingan-postingan yang kita posting ada fatwa-fatwa tentang Ramadan insyaallah. Amin. Syukran Syekh. Barakallahu fiik. Dan kami juga mengaturkan banyak terima kasih kepada para jamaah yang sudah hadir. Mungkin ini kajian terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk senantiasa mampu melanjutkan bulan Ramadan ini sampai ke garis finish dengan tujuan kita untuk mencapai hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Amin, insyaallah. Syekh, mungkin ini agak sedikit keluar dari topik ini Syekh. Sebelum kita tutup, kami sebenarnya ingin lebih kenal lebih dekat sebenarnya. Saya juga belum kenal dekat dengan Syekh. Mungkin dengan kesempatan ini bisa kenal agak sedikit curious gitu Syekh dengan karena ini saya pertama kali mengikuti ceramah Syekh secara langsung gitu ya.
mungkin agak ini aja sih sebenarnya. Apa saya sudah jadi WNI atau gimana sih? Betul. Sudah. Alhamdulillah. Sudah ini hampir mau masuk ke 2 tahun ini insya Allah. Oh, alhamdulillah. Sudah tahun kedua ya saya ya? Iya, ini mau masuk ke tahun kedua insya Allah. Oh, alhamdulillah. Syukurillah. Ya. Ya, karena saya agak ini juga sih dengan melihat Syekh Ali Jaber banyak kan kayaknya. Ya, beliau Syekh Ali sudah lama dari Pak SBY dulu beliau. Oh, kalau saya baru mendekati 2 tahun, masuk ke 2 tahun ini. Sudah berapa tahun sih di Indonesia sih? Sudah 10 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Syekh, itu saja mungkin dari kami pihak Takmir Mushola Ibadur Rahman. Kami senantiasa mendoakan Syekh semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebaikan, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan senantiasa diberikan kesehatan untuk senantiasa memberikan ilmu kepada kita para umat Islam untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari pihak Takmir Mushola Ibadur Rahman. Jazakumullah khair kepada semua para jemaah. Semoga banyak mendapat ilmu yang disampaikan oleh Syekh pada kesempatan pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Amin wa iyyakum insyaallah. Terima kasih barakallahu semuanya. Sebelum ini saya Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Terima kasih. Ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih semua.